Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Ibu Nina Nuryani. Pada pertemuan kali ini, materi kelas 10 yang akan Ibu bahas yaitu mengenai ekosistem. Sebelum masuk pada macam-macam dan lain sebagainya, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam pengertian lain, ekosistem diartikan sebagai tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi, yang dinamakan ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekologi adalah ilmu yang membahas tentang ekosistem. Adapun beberapa hal yang akan dipelajari dalam ekosistem ini meliputi diantaranya 1. Komponen dalam ekosistem. 2. Interaksi antar komponen ekosistem. 3. Macam-macam ekosistem. 4. Aliran energi. 5. Piramida ekologi. 6. Produktivitas. 7. Dinamika komunitas. 8. Daur biogeokimia. Masuk pada materi. Yang pertama, komponen dalam ekosistem. Komponen dalam ekosistem dapat dibagi menjadi dua bagian. A. Abiotik, yang diartikan sebagai komponen yang tersusun dari benda mati. Contohnya air, udara, kelembaban, dan tanah. B. Biotik, komponen yang tersusun dari benda hidup. Biotik terbagi menjadi dua, yaitu 1. Organisme autotrof, organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. 2. Organisme heterotrof, organisme yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan heterotrof terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konsumen, organisme yang memanfaatkan energi dari organisme lain. Contohnya konsumen tingkat 1 yang memakan hasil fotosintesis yang disebut dengan karnivora. Konsumen tingkat 2 yang memakan hasil konsumen 1 atau yang disebut dengan herbivora. 2. Dekomposer, yaitu organisme yang mengurai zat organik sisa organisme menjadi zat anorganik atau kimia. Contohnya seperti jamur. Yang ketiga, detritivore, organisme yang memakan hancuran yang sudah mati atau fisik. Contohnya adalah cacing. 2. Interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem terdapat 8. Antaranya yang pertama, predasi. Predasi diartikan interaksi makan dan memakan antar organisme. Nah, dalam predasi ada yang disebut prey, yaitu mangsa, dan predator, yaitu pemangsa. Nah, jumlah predator ditentukan oleh jumlah prey. Jadi, jika mangsa sedikit, maka predator sedikit. Tapi sebaliknya, jika prey banyak, maka predator pun akan banyak. Yang kedua, netralisme. Netralisme adalah interaksi masing-masing yang tidak terpenuhi atau maksudnya tidak terpengaruh. Contoh, sapi dan anjing di padang rumput. Karena sapi makan rumput, sedangkan anjing makan daging, jadi tidak saling berpengaruh. Yang ketiga, kompetisi. Kompetisi adalah interaksi yang saling bersaing yang memiliki kebutuhan yang sama atau relung yang sama. Apa sih relung? Relung adalah posisi atau jabatan pada suatu ekosistem.
kompetisi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, interspesifik, yaitu komponen antar dua organisme yang berbeda spesies tetapi memiliki relung yang sama. Contoh, ada kambing dan domba di padang rumput yang sama herbivora pemakan rumput. Yang kedua, introspesifik, kompetisi antar dua organisme yang sama spesies. Contoh, sapi dan sapi bisa memperebutkan makanan, wilayah, dan pasangan. Yang keempat, mutualisme adalah interaksi antar spesies yang saling menguntungkan. Contoh, bakteri Escherichia coli dengan usus manusia. Bakteri Escherichia coli berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan pada tubuh manusia. Yang kelima, parasitisme, yaitu interaksi antar spesies yang salah satu dirugikan dan yang lain menguntungkan. Berdasarkan letaknya, parasitisme dibagi menjadi dua. 1. Ekotoparasit atau parasit ada di luar tubuh. Contoh, kutu yang ada pada tubuh kucing. Yang kedua, endoparasit, parasit di dalam tubuh. Contoh, cacing parasit dengan usus manusia. 6. Protooperasi, interaksi antar spesies yang saling menguntungkan namun bukan keharusan. Jadi, hampir sama dengan simbiosis mutualisme. Contoh, kerbau dengan burung jalak. Burung jalak bisa mendapatkan kutu di badan kerbau. Jadi, menguntungkan kedua belah pihak, tapi tanpa dilakukan pun tidak merugikan dan tidak selalu pada kerbau. Komensalisme yang ketujuh, interaksi antar dua spesies yang salah satu diuntungkan dan pihak lainnya netral atau tidak untung tidak rugi. Contoh, bunga anggrek yang menempel di pohon. Keuntungannya, bunga anggrek bisa mendapatkan fotosintesis dari pohon yang ditumpanginya. Namun, itu tidak mempengaruhi pohon itu. Pohon tidak untung dan tidak rugi. Yang kedelapan, amensalisme, interaksi antara dua spesies atau lebih yang salah satu dirugikan dan yang lain netral. Contoh, pohon pinus. Pohon pinus menghasilkan zat yang bisa menghambat pertumbuhan spesies yang lain, sehingga spesies lain merasa dirugikan atas keberadaan pohon pinus itu. 3. Macam-macam ekosistem. 1. Ekosistem darat atau terestrial. Yang dimaksud dengan ekosistem darat ialah suatu ekosistem yang lingkungan fisiknya didominasi oleh daratan dan kondisinya dapat dipengaruhi oleh iklim dan gangguan pada lingkungannya. Yang kedua, ekosistem air atau akuatik. Yang dimaksud dengan ekosistem air ialah suatu ekosistem yang komponen abiotiknya didominasi oleh air atau perairan. Yang ketiga, ekosistem buatan, yaitu yang dimaksud dengan ekosistem buatan ialah suatu ekosistem yang terbentuk dari hasil campuran tangan manusia untuk keperluan tertentu. 4. Aliran energi. 1. Dalam aliran energi yaitu rantai makanan, yaitu perpindahan energi dari suatu tropik ke tropik lain meliputi peristiwa makan dan dimakan. Seperti pada gambar menunjukkan bahwa rumput sebagai produsen akan dikonsumsi oleh belalang yang merupakan konsumen pertama. Belalang juga akan dikonsumsi atau dimakan oleh tikus selaku konsumen kedua. Tikus kemudian dimakan oleh ular yang merupakan konsumen ketiga, dan ular akan dikonsumsi atau dimakan oleh elang yang merupakan puncak konsumen pada rantai makanan. Setelah elang mati, maka akan
diuraikan oleh dekomposer yang berupa jamur atau puni yang membantu menyuburkan tanah dan membantu pertumbuhan pada rumput. Kemudian rantai terus berputar terulang kembali. Yang kedua, jaring-jaring makanan, yaitu gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Jadi ada produsen, lalu konsumen 1 dan konsumen 2. Pada gambar terlihat lebih kompleks, di mana satu spesies bisa dikonsumsi oleh beberapa spesies berbeda, dan satu spesies juga dapat mengkonsumsi beberapa spesies yang berbeda pula, seperti pada gambar yang menunjukkan bahwa rumput dapat dikonsumsi oleh kelinci, serangga ataupun tikus, yang kemudian tikus juga dapat dikonsumsi oleh rubah, burung hantu, ataupun langsung oleh elang. Elang sendiri di sini berada pada puncak rantai makanan yang dapat mengkonsumsi hampir dari keseluruhan yang ada pada rantai makanan. 5. Piramida ekologi merupakan susunan tingkatan tropik secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Piramida ekologi dibagi 3, yaitu 1. Piramida jumlah. Piramida jumlah merupakan jumlah organisme pada tiap tingkatan tropik, di mana semakin tinggi tropiknya, jumlah organismenya semakin sedikit. Yang kedua, piramida biomasa merupakan berat atau massa kering total organisme hidup dari tiap tropik dalam kurun waktu. Piramida biomasa terbagi menjadi 2, yaitu A. Ekosistem darat. Biomasa produsen paling besar, sedangkan konsumen 3 paling sedikit. Hal ini ditunjukkan dengan massa total organisme yang berada di darat sangat besar sebagai produsen, namun pada tingkat konsumen hanya sedikit. B. Ekosistem akuatik, yaitu biomasa produsen sedikit, sedangkan konsumen 3 paling besar. 3. Piramida ekologi menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tingkat tropik. Hal ini menggambarkan bahwa semakin rendah tropiknya, maka energi pada organismenya semakin kecil atau rendah. 6. Produktivitas yang merupakan hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu. Produktivitas terbagi menjadi 2, yaitu produktivitas primer, yaitu kecepatan pengubahan energi matahari melalui aktivitas fotosintesis, dan kemosintesis menjadi energi kimia. Contohnya, cahaya matahari menjadi energi kimia atau fotosintesis. Yang kedua, produktivitas sekunder, yaitu kecepatan penyimpanan energi oleh organisme di tingkat konsumen. Contoh, autotrop menjadi heterotrop. 7. Dinamika komunitas. Dalam dinamika komunitas ada yang disebut dengan suksesi, yaitu proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama menjadi satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Suksesi juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, suksesi primer yang merupakan
suksesi yang terjadi pada lahan yang tidak terintegrasi. Mulanya berintegrasi namun mengalami kerusakan hebat, sehingga komunitas awal hilang total. Yang kedua, suksesi sekunder, yaitu suksesi yang terjadi pada lahan yang awalnya telah terintegrasi sempurna, lalu mengalami kerusakan, tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas awal hilang total. 8. Daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur, di antaranya daur edapik dan daur atmosferik. A. Daur edapik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak terpenuhi atau tidak pernah maksudnya membentuk gas di udara. B. Adapun daur atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase terbentuk gas di udara. Daur biogeokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Artinya, keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur biogeokimia meliputi karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen, serta fosfor. Dalam siklus biogeokimia juga sebagai pertukaran antara komponen biosfer yang hidup dan tidak hidup yang akan di tingkat tropik yang tidak hilang dalam ekosistem. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau penyampaiannya yang belum jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.